Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang masih memberkati kami. Kami mau mulai ibadah kami, berkati kakak-kakak pelayan kami Tuhan Yesus. Dan berkati juga adik-adik yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik sudah siap muji Tuhan? Siap dong. Semuanya pasti sudah bangkit berdiri. Kita mau bersuka, kita mau bergembira, kita mau muji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan karena Yesus ada di dalam hati kita. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me.
kakak kasihi, kakak persilakan duduk kembali. Semua adik-adik duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan sikap doa. Ikutin kakak-kakaknya menyanyikan pujian ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau Roh Kudus yang memberkati adik-adik kami dalam pembelajaran firman ini, bahkan aku juga dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 7 sampai 17. Ayat 7 sampai 17. Kakak baca ya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tetap tema kita 1 bulan ini adalah bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Yesus sumber pengharapan. Di dalam Yesus sebagai sumber pengharapan ada janji Tuhan. Nah, kita mau belajar dari kisah Nuh. Bagaimana cerita ini mungkin sudah sangat sering kita dengar.
bahwa Tuhan memberkati Nuh, Tuhan menyelamatkan Nuh dari musibah yang sangat besar, dari masalah yang sangat besar. Apa itu? Air bah. Mengapa Tuhan mendatangkan air bah pada waktu itu? Karena kejahatan manusia. Manusia tidak lagi mau mendengarkan Tuhan, tidak ada lagi yang taat kecuali Nuh. Nuh tetap setia, tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, "Hai Nuh, buatlah bahtera karena aku ingin memusnahkan bumi. Karena itu aku ingin menyelamatkan kamu, keluargamu, bahkan binatang-binatang yang sudah Tuhan sebutkan." Ketika Nuh membuat bahtera, adik-adik, banyak manusia, banyak orang lain yang mengejeknya. Orang ini kemarau, tidak ada hujan, ngapain dia buat bahtera? Karena memang tidak ada datang hujan selama itu. Tapi dia tetap mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau tetap dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga setelah selesai dibuat bahtera ini, Tuhan mendatangkan air bah ke bumi. Itu hujan yang terus-menerus, yang begitu lebat, hujan datang. Sehingga terjadilah air yang begitu besar menutupi bumi. Adik-adik, kakak mau tanya, kalau banjir aja ada, kan sering hujan, kadang ada banjir. Di Bandung ada beberapa daerah yang sering terkena banjir. Kalau hujan yang udah lebat aja, kalau rumahnya mungkin sering terkena banjir, dia udah mulai takut, aduh kemana ya kami nanti? Kalau mulai ada hujannya lebat, ada banjir, mesti kemana kami? Bagaimana barang-barang ini? Ada kekhawatiran. Ini lebih dari hujan yang lebat, lebih dari banjir, ada air bah yang sangat besar. Adik-adik, ketika Tuhan air bah itu selesai dan Tuhan memberkati Nuh, bukan hanya sampai di situ saja Tuhan menyelamatkan Nuh. Ada firman Tuhan bahwa Tuhan berkata, beranak cuculah. Bukan hanya dilepas sampai situ saja, Tuhan mengatakan beranak cuculah hai Nuh. Setelah itu apa adik-adik? Tuhan membuat satu janji antara Nuh dengan Tuhan dan umat manusia, yaitu kita. Janji Tuhan itu adalah bahwa busur Tuhan akan dibuat di awan. Nah, kalau busur itu, panah itu biasanya digunakan untuk ketika ada perang, untuk melawan musuh, maka diadakan panah busur. Tapi busur yang ini adalah berbeda adik-adik. Busur yang ini disebut pelangi di atas awan. Busur Tuhan itu menjadi pelangi. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuat satu janji antara Nuh dengan Tuhan dan semua makhluk, yaitu kita. Apa janji Tuhan? Bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum bumi dengan air bah. Wah, terima kasih Tuhan. Kita harus berterima kasih dong. Karena bukan hanya Nuh, tapi itu sampai kepada kita. Itu adalah janji Tuhan. Adik-adik, kalau sesama kita bisa berjanji, kita ingkar, lupa akan janjinya. Besok kita main ya, keasikan main di rumahnya sendiri, lupa sama temannya kalau dia udah janji mau main bareng. Iya, lupa aku. Kita bisa berkata demikian kalau kita ada satu janji kita bisa kata lupa lah, diingkari janjinya lah. Tapi ini janji yang tidak akan pernah dilupakan dan janji yang akan ditepati oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada Nuh, aku berjanji bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi lagi. Segala makhluk yang hidup, termasuk manusia, tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Dan janji itu akan aku pegang ketika aku mendatangkan pelangi di atas awan. Nah, adik-adik, kalau mungkin selama ini kita lihat pelangi di atas awan, wow, indah sekali. Tapi sekarang kita sudah berubah memikirkannya. Ada pelangi di atas awan kita lihat, kita bilang begini, terima kasih Tuhan karena janjimu bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Itu adalah janji Tuhan. Jadi bukan hanya kita manusia yang mengingat itu, tapi Tuhan juga ketika dia mendatangkan pelangi di atas awan, dia mengingat ada janjinya bahwa dia tidak mau menghukum dunia lagi dengan air bah. Adik-adik, berkat kemurahan Tuhan, berkat janji Tuhan,
kita juga mendapatkannya. Ada belas kasihan Tuhan. Kalaupun misalnya kita melakukan kesalahan, kalaupun misalnya kita kadang melenceng, Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Ada kasih karunia-Nya. Bukan hanya itu saja kan, janji Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak janji Tuhan di dalam hidup kita kalau kita baca kebenaran firman-Nya. Apa aja janji Tuhan? Aku akan memberkati kamu, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu, aku akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu, aku akan memberkati keluargamu. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan adalah Bapa yang selalu menepati janjinya. Wah, luar biasa sekali. Berkat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada Nuh, kita juga bisa merasakannya. Karena kita nggak perlu khawatir. Kalaupun hujan lebat sekali, kita nggak perlu khawatir akan ada air bah. Nggak akan ada air bah lagi ya adik-adik. Karena itu sudah menjadi janji Tuhan. Adik-adik, dari janji Tuhan ini apa yang kita peroleh? Kita bersyukur lebih lagi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan memberkati kita, memberikan janji yang terbaik dalam hidup kita. Kita bersyukur akan hal itu, karena bukan hanya Nuh yang diberkati, dikatakan beranak cucu. Bukan hanya itu saja. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan bagi kita, bagi Nuh, bagi semua umat manusia. Apalagi janji Tuhan adalah kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur. Mari kita mulai lagi. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Selain bersyukur, kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, di rumah kita, bersama dengan teman, kita harus menjadi berkat. Oke? Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami melihat ada satu janji yang tidak pernah Engkau ingkari sampai saat ini, sampai yang akan datang, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia ini dengan air bah. Terima kasih Tuhan, ada pelangi di atas awan yang mengingatkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia ini. Bahkan pelangi itu juga ketika kami melihatnya, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur 12 ayat 7. Sekali lagi, Mazmur 12 ayat 7. Nanti ikuti gerakan Kak Mei ya. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Sekali lagi, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Ayo kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah bersuka cita memuji memuliakan Tuhan, dan kami juga menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percayakan juga adik-adik kami yang ada di rumah, ada pemeliharaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Sepanjang minggu ini lawat mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, bahkan kami juga yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik yang seperti Engkau. Kami kembalikan segala hormat, pujian kami hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya dengan sukacita yang baru. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati, dah.